Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat GKI Banjarbaru. Bersyukur kita atas anugerah Tuhan, kita boleh memasuki hari baru, hari Selasa tanggal 2 Juni 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas hari-hari yang Kau karuniakan bagi kami. Terima kasih atas hari ini, hari Selasa 2 Juni 2020. Bersyukur kami boleh kembali bertemu melalui renungan pagi ini. Bersyukur atas firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Mohon anugerah pertolongan Roh yang kudus bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan di dalam ragi renungan pagi terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai 27. Saya membacakannya untuk kita semuanya. Begini bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Kita bersyukur kita memasuki hari yang kedua bulan Juni ini. Berarti sudah 2 hari kita boleh menjalani hari-hari sesudah hari Pentakosta tanggal 31 Mei yang lalu. Kita boleh mengingat dan mengaminkan Roh Allah dicurahkan kepada para murid dahulu kala, juga kepada semua kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk kita dihiburkan, dikuatkan, bahkan diberi kuasa untuk dapat menjalani hidup dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita bersyukur Roh Kudus itu menolong para murid dahulu kala untuk mereka boleh bertumbuh mengerti firman Tuhan, bertumbuh mengenal Yesus, terlebih karyanya dalam hidup dan kehidupan mereka. Hari ini kita kembali boleh mendengarkan bagian dari firman Tuhan, di mana kita boleh menerima juga karya Roh Kudus, yaitu untuk menolong kita orang-orang kudus di dalam kelemahan kita. Dikatakan tadi di dalam ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita bersyukur sebagai makhluk sosial, kita diperlukan dan memerlukan satu dengan yang lain. Tapi lebih daripada makhluk sosial, kita juga adalah makhluk spiritual. Kita boleh bersyukur Roh Kudus menolong kita di dalam kelemahan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa Roh Kudus, Roh Allah membantu kita dalam kelemahan kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari dan mengakui kita lemah dalam banyak hal. Boleh jadi juga lemah di dalam iman, lemah di dalam pengharapan, lemah di dalam menjalani kehidupan ini. Namun kita boleh bersyukur ada Roh Kudus yang siap sedia membantu kita, menolong kita, menghiburkan kita, menguatkan kita. Termasuk salah satu di dalamnya membantu kita, di mana Roh Allah berdoa untuk kita orang-orang kudusnya.
Marilah kita terus bersemangat menjalani kehidupan kita walaupun kita dipenuhi oleh banyak kelemahan, tapi kita tidak sendiri. Roh Kudus bersedia dan setia membantu kita, terlebih membantu kita di dalam berdoa. Karena kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tapi teruslah berdoa. Karena di dalam doa itu juga menjadi perwujudan pernyataan kita lemah. Kita bergantung kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, dan kita mengandalkan kuasa Tuhan. Namun demikian, sebagai manusia kita juga menyadari kelemahan kita di dalam berdoa. Boleh jadi kita salah berdoa, kita tidak mengerti apa yang kita minta, kita tidak mengerti apa yang kita pohonkan. Namun kita boleh bersyukur bahwa Roh Kudus, dikatakan firman Tuhan, membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada para murid dahulu kala juga dicurahkan bagimu dan bagiku, adalah Roh Kudus yang sama, yang membantu kita dalam kelemahan kita. Dia berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita boleh bersyukur dan kita aminkan hal ini, sehingga kita boleh terus maju di dalam pengharapan. Walaupun kita masih banyak berada di dalam kelemahan, tapi kita boleh terus menjalani kehidupan kita dengan penuh pengharapan, dengan penuh kelegaan, bahkan dengan penuh sukacita. Bahwa Tuhan yang sudah memanggil kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang setia mendampingi kita, membimbing kita, membantu kita, termasuk membantu kita di dalam berdoa untuk terus bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun kita lemah, Tuhan tetap setia menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Kita boleh terus hadir dimanapun dan kapanpun, menyaksikan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Mari kita terus maju menjalani kehidupan kita dengan setia berdoa, tetap berdoa walaupun boleh jadi kita lemah, tetapi Roh Kudus menolong kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Engkau mengaruniakan kesempatan dan kuasa kepada kami untuk berdoa, berseru kepada-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Namun kami juga menyadari dan mengakui betapa boleh jadi kami malas berdoa atau salah berdoa. Benar sebagaimana firman-Mu, kami tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Namun kami bersyukur Roh Kudus membantu kami dalam kelemahan kami berdoa kepada Allah Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mohon tetap Engkau membimbing, menghangatkan hati kami, sehingga dalam segala kelemahan kami tidak menjadi kecewa, apalagi menjadi putus asa dalam menjalani kehidupan kami. Sebab Engkau ada membimbing, bahkan membantu kami dalam segala kelemahan kami. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu, jemaat GKI Banjarbaru. Biarlah kami semuanya boleh tetap bergembira, bersukaria, bersukacita, menjalani setiap hari dengan senantiasa berdoa dan juga bergantung dan dipimpin oleh Roh Kudus, untuk kami hadir tetap sebagai anak-anak Tuhan yang boleh diberkati dan terus menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, dan menyerahkan hidup dan kehidupan kami seluruhnya hari ini, besok, lusa dan selanjutnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam ragi berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.